Hai semuanya, setiap orang pasti pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Entah itu krisis pribadi, krisis hubungan, krisis karir, atau bahkan krisis yang lebih luas seperti bencana alam. Setelah badai berlalu, seringkali kita berpikir semuanya akan langsung membaik. Tapi kenyataannya, sisa-sisa dari krisis itu, yang kita sebut puing-puing emosional, masih sering bertebaran di hati dan pikiran kita. Membersihkan puing-puing ini adalah proses yang gak kalah pentingnya dengan melewati krisis itu sendiri, dan seringkali butuh waktu serta usaha yang gak sedikit. Mungkin kita merasa lelah setelah melewati masa-masa sulit. Rasanya cuma ingin rebahan, melupakan semua, dan berharap besok semuanya sudah kembali seperti semula. Namun puing-puing emosional ini bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa jadi itu adalah rasa takut yang masih membekas, khawatir krisis serupa akan terulang lagi, atau mungkin kecemasan berlebihan tentang masa depan yang terasa tidak pasti. Ada juga yang mengalami kesedihan mendalam, bahkan tanpa menyadarinya karena kehilangan sesuatu atau seseorang akibat krisis tersebut. Kemarahan pun sering muncul, baik pada diri sendiri, orang lain, atau bahkan pada takdir. Rasa bersalah juga bisa menghantui, mungkin karena merasa melakukan kesalahan atau tidak bisa berbuat lebih baik. Semua emosi ini, jika tidak diurus, bisa menumpuk dan menjadi beban yang berat, menghambat kita untuk benar-benar bangkit dan melangkah maju. Membersihkan puing-puing ini tuh mirip seperti membereskan rumah setelah pesta besar. Nggak bisa langsung bersih dalam sekejap. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi apa saja puing-puing itu. Coba luangkan waktu untuk merenung, jujur pada diri sendiri tentang apa yang sedang dirasakan. Apakah ada rasa takut yang masih menghantui? Apakah ada kemarahan yang belum tersalurkan? Menulis jurnal bisa jadi cara yang sangat efektif untuk memetakan emosi-emosi ini. Jangan menghakimi diri sendiri atas apa yang dirasakan. Semua emosi itu valid dan wajar setelah melewati masa sulit. Mengenali adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya. Setelah mengenali, langkah selanjutnya adalah mengizinkan diri untuk merasakan. Ini seringkali yang paling sulit. Kita cenderung ingin menekan emosi negatif, berpura-pura baik-baik saja, atau mengalihkan perhatian. Padahal emosi itu seperti tamu tak diundang. Semakin kita tolak, dia akan semakin memaksa masuk. Biarkan diri merasakan kesedihan, kemarahan, atau ketakutan itu. Menangis jika ingin menangis, berteriak jika perlu berteriak, tentunya di tempat yang aman dan tidak mengganggu orang lain. Proses ini bukan berarti kita berlama-lama dalam kesedihan, tapi justru memberi ruang bagi emosi itu untuk lewat, untuk diproses dan akhirnya untuk pergi. Mungkin perlu waktu, mungkin akan ada hari-hari di mana kita merasa seperti mundur lagi, tapi itu bagian dari proses. Salah satu alat paling ampuh untuk membersihkan puing-puing ini adalah mencari dukungan. Jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kita percaya, seperti keluarga, teman dekat, atau pasangan. Terkadang, hanya dengan menceritakan apa yang kita rasakan, beban di dada bisa terasa lebih ringan. Mendengarkan perspektif orang lain juga bisa membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dirasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, atau kalau emosi-emosi negatif itu terasa overwhelming dan mengganggu fungsi sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor. Mereka terlatih untuk membantu kita memproses emosi dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Ini bukan tanda kelemahan, justru tanda kekuatan karena kita berani mengakui bahwa kita butuh bantuan. Selain itu, penting juga untuk fokus pada self-care. Krisis seringkali menguras energi fisik dan mental. Jadi, setelah krisis berlalu, tubuh dan pikiran kita butuh waktu untuk pulih. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur bisa membantu memulihkan energi dan meningkatkan mood. Lakukan hal-hal yang menyenangkan dan bisa membuat rileks, seperti membaca buku, mendengarkan musik, meditasi, atau melakukan hobi. Ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan mental kita. Anggap saja ini seperti mengisi ulang baterai setelah digunakan secara intensif. Pembersihan puing-puing emosional ini juga melibatkan membangun kembali rutinitas. Krisis seringkali mengacaukan semua jadwal dan kebiasaan kita. Mengembalikan struktur dalam hidup bisa memberikan rasa aman dan kontrol yang hilang. Mulai dari hal-hal kecil, seperti bangun dan tidur di jam yang sama, menyiapkan makanan sendiri, atau menjadwalkan waktu untuk bekerja. Rutinitas bisa menjadi jangkar yang menahan kita di tengah ketidakpastian, membantu kita merasa lebih stabil dan mampu menghadapi hari-hari ke depan. Satu hal yang sering dilupakan adalah pentingnya memaafkan. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang mungkin terjadi selama krisis, atau memaafkan orang lain yang mungkin telah menyakiti kita. Ini bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan yang salah,
tapi lebih pada melepaskan beban kemarahan dan kebencian yang hanya akan merugikan diri sendiri. Proses memaafkan ini bisa jadi panjang dan tidak mudah, tapi sangat esensial untuk kelegaan emosional. Terakhir, dan ini sangat krusial, adalah belajar dari pengalaman. Setiap krisis, sebagus-bagus apapun, pasti menyimpan pelajaran berharga. Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, atau lebih tangguh setelah melewatinya? Mungkin kita belajar tentang pentingnya persiapan, tentang kekuatan dukungan sosial, atau tentang ketangguhan diri yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Mengambil pelajaran dari krisis bukan berarti meromantisasi penderitaan, melainkan mengubah pengalaman pahit menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi. Ini adalah proses mentransformasi puing-puing menjadi fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Membersihkan puing-puing emosional ini adalah perjalanan yang personal dan unik bagi setiap individu. Tidak ada garis waktu yang pasti dan tidak ada cara yang benar atau salah. Yang terpenting adalah berbaik hati pada diri sendiri selama proses ini, bersabar, dan mengakui bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah sebuah kemenangan. Ingat, setelah badai terhebat pun, matahari akan selalu terbit kembali, dan puing-puing itu bisa dibersihkan untuk membangun sesuatu yang baru, yang lebih kuat, dan lebih indah.